Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Mawarni dengan NIM 180240505. Di samping saya ada rekan saya Nur Padilla. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai hukum dan politik agraria. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudari Iga Mawarni. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hukum agraria? Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hidup manusia atau kaidah hukum yang mengatur masalah agraria. Menurut hukum positif berdasarkan pasal 1 ayat 4-6 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5/1960, pengertian agraria mencakup bumi adalah permukaan bumi, tanah, tubuh bumi yang ada di bawah air. Pertanyaan yang kedua, apa tips-tips yang bisa kamu bagikan ke masyarakat agar terhindar dari mafia tanah? Yang pertama, ketahui ciri-ciri mafia tanah. Sangat penting mengetahui bagaimana ciri-ciri dari seorang mafia dalam modus ini. Ciri-ciri mafia tanah ini biasanya berupa pengacara, broker, atau notaris yang tidak jelas. Orang-orang tidak memiliki reputasi atau pengalaman kerja yang jelas atau baik. Tips kedua, jangan beri sertifikat tanah sembarangan. Masalah sertifikat tanah tidak boleh diberikan, diurus, atau disimpan sembarangan. Sertifikat ini memiliki data yang penting yang dapat digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Untuk itu, simpan sertifikat ini di tempat yang aman. Ketika ingin mengurus tanah, sebaiknya jangan berikan sertifikat tanah kepada sembarangan orang, apalagi meminjamkan hingga beberapa hari. Hal ini bisa menyebabkan masalah yang akan kamu sesali di kemudian hari. Penipuan dengan meminjam sertifikat tanah sudah marak terjadi, bahkan banyak dilakukan oleh keluarga sendiri. Maka dari itu, jangan lengah dengan orang-orang lain di sekitar. Kemudian tips yang ketiga, cek keaslian sertifikat tanah. Tips ini berlaku untuk kamu yang ingin membeli tanah. Ketika membeli tanah, pastikan bahwa sertifikat tersebut adalah asli. Kamu bisa mengecek keaslian ini dari data-data yang ada, atau bahkan bisa memeriksa melalui website online atau ke Badan Pertahanan Nasional. Selanjutnya, tips keempat, cari notaris yang terpercaya. Tips menghindari mafia tanah selanjutnya itu dengan mencari notaris yang sudah terpercaya. Ketika akan mengurus perpindahan nama, sebaiknya periksa dahulu apakah notaris tersebut memiliki izin, atau apakah notaris tersebut mempunyai pengalaman dan reputasi yang baik di bidangnya. Kamu bisa memeriksa hal-hal ini dengan melihat profil mereka, dari tahun berapa mereka berdiri, dan siapa saja klien mereka. Selain itu, kamu juga bisa mencari referensi dari orang-orang sudah kamu percayai. Dengan mencari notaris yang bereputasi baik, maka besar kemungkinan kamu akan terhindar dari modus penipuan tanah ini. Selanjutnya, tips kelima, bertemu dengan penjual atau pembeli secara langsung. Ketika ingin menjual atau membeli tanah, sebaiknya lakukan proses pertemuan secara langsung. Jika salah satu pihak menginginkan pertemuan dengan perantara dengan alasan tidak jelas, tolaklah permintaan tersebut. Hal tersebut karena kasus penipuan biasanya memiliki modus seperti ini. Dengan bertemu secara langsung, kamu bisa menentukan apakah bisa mempercayai partner jual beli tersebut atau tidak, sehingga penipuan dengan modus penjualan atau pembelian tanah bisa dihindari. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan permasalahan yang seringkali muncul dalam pengadaan tanah. Masalah ketersediaan lahan selalu menjadi kendala yang serius dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tentu saja, berbagai permasalahan tentang pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan infrastruktur ini dapat menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia.
Hal ini yang untuk selanjutnya menjadi fokus dari pemerintah Jokowi yang terus menggenjot peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendukung mensukseskan program ini. Mulai dari kemudahan perizinan atau deregulasi perizinan hingga menciptakan peluang kerjasama dengan sektor swasta dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terima kasih kepada rekan saya Nur Fadila telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya mengenai hukum dan politik agraria. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.